Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam hangat untuk kita semua dan tetap semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam mata kuliah Sejarah Sastra. Yang terhormat Ibu Maguna Eliastuti MPD dan teman-teman yang saya banggakan, saya Mutiara Maulidia Harun selaku moderator yang akan menemani kalian selama berjalannya presentasi dari kelompok 10 pada hari ini. Sebelum masuk pada sesi yang pertama yaitu sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 10. Yang pertama ada Ayu Andara dengan NPM 2021-21-500-125. Yang kedua Muhammad Fahmi Rivaldi dengan NPM 2021-21-500-535. Yang ketiga Mutiara Maulidia Harun 2021-21-500-112. Dan yang terakhir yang keempat Sri Rahayu dengan NPM 2021-21-500-126. Adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi hari ini meliputi 1. Latar belakang munculnya angkatan 80-an. 2. Karakteristik sastra angkatan 80-an. 3. Tokoh-tokoh angkatan 80-an. 4. Kualitas sastra angkatan 80-an. 5. Sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998. 6. Kredo puisi. 7. Pengadilan puisi. 8. Sastra akademik atau fakultas puisi. Baik, untuk langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama yaitu sesi presentasi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Ayu Andara. Kepada Kak Ayu Andara dipersilahkan. Terima kasih. Masa pemerintahan Presiden Soeharto, era Orde Baru. Karena beliau masih menduduki suatu jabatan di militer, maka pemerintah saat itu sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri, yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara sangat dibatasi. Hal itulah yang menjadi dasar tema yang dititik beratkan pada masa angkatan 80-an, identik dengan roman percintaan dan kisah kehidupan, karena dianggap tidak menimbulkan provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Selain itu, tema roman percintaan dan kehidupan ini didasari oleh kemajuan ekonomi dan kehidupan yang indah sebelum krisis moneter pertengahan 1997. Kelahiran periode 80-an bersifat mendobrak keberadaan yang dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada satu wawasan kelompok, menjadi wawasan konstitusional menuju kehidupan yang baru bersama masyarakat dinamik. Hal ini sangat menarik dan membawa pemikiran yang lain dalam wawasan yang estetika periode 80-an. Periode sebelumnya telah menjadi pergeseran wawasan dan estetika khususnya pada kata. Kata bukanlah alat mengantar pengertian, tetapi adalah pengertian itu sendiri. Kata bebas menentukan diri sendiri, bebas dari penjajah, dan bebas dari ide-ide. Kesustraan itu adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makan itu sendiri hendaknya disalurkan agar mengalami proses pengembangan dan mengempis dalam kehidupan. Para sastrawan berkembang mengikuti zaman. Banyak sastra yang dijadikan drama-drama radio dan perfilman pun berkembang pesat. Misalnya Gita Cinta SMA. Pertama, latar belakang munculnya angkatan 80-an. Sastra 80-an berada di tengah politik lingkungan masyarakat, depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas politik mahasiswa ditertibkan, mimbar bebas tidak lagi dibolehkan, dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral kehidupan kampus. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis, serta tim sebagai pusat kesenian tidak seluasa dulu, baik dari dana maupun kegiatan. Mira W. dan Marga T. adalah dua sastrawan wanita yang menonjol dengan fiksi romantis. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita. Bertolak belakang dengan novel Balai Pustaka yang masih dipengaruhi sastra Eropa abad ke-19, di mana tokoh utama selalu dimatikan untuk menonjolkan rasa romantisme dan idealis. Karya-karya 80-an biasanya selalu mengalahkan peran antagonisnya. Di era 80-an juga tumbuh sastra beraliran pop. Lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial karyanya Lupus, sehingga diyakini tumbuhnya generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Namun,
Sastra populer atau sastra pop dianggap lebih rendah esensinya dari sastra non-pop karena dianggap tidak memiliki keindahan dari segi pemaknaan karena sekali baca seseorang langsung mengetahui makna yang ingin disampaikan. Sastra pop cenderung lebih mengutamakan permintaan pasar daripada keindahan estetik yang tersaji lewat penyampaian maupun makna yang tersirat di dalam karya tersebut. Kedua, karakteristik sastra angkatan 80-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi akan melanjutkan presentasi yang dilakukan sebelumnya oleh teman-teman saya. Berikut adalah karakteristik sastra angkatan 1980-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya Emma Ainun Nadjib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. 4135 karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. 6, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang masyarakat dan romantis. 7, terdapat konsepsi pembebasan dari kata pengertian aslinya. 8, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. 9, didominasi oleh roman pencintaan. Novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Berikut merupakan tokoh-tokoh angkatan 80-an. Yang pertama ada Hilman Hariwijaya, lahir di Jakarta 25 Agustus 1964. Seorang penulis Indonesia dan pelopor aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerpen berjudul Lupus di majalah Hai pada bulan Desember 1986. Yang kemudian dibukukan menjadi sebuah novel. Beliau mengagumi sosok penulis Arswendo Atmowiloto dan Astrid Lindgren. Kini telah tidak aktif lagi menulis. Ia pun merambai dunia pertelevisian dengan menulis skenario dari sinetron Cinta Fitri season 2 dan 3, melatih untuk Marvel dan memproduseri di The Wall. Yang kedua ada Marga T. Sastrawan dan dokter ini lahir pada tanggal 27 Januari di Jakarta. Nama aslinya adalah Marga Chua dengan nama lengkap Margareta Harjamulya Cialiang Chu. Semenjak sekolah, ia sudah sering mengarang dan memuatnya di majalah sekolah. Pendidikan terakhirnya adalah kedokteran di Universitas Trisakti. Karya pendeknya yang pertama berjudul Kamar 27 saat ia masih berusia 21 tahun. Sedangkan buku pertamanya berjudul Rumahku Adalah Istanaku, yaitu cerita anak-anak yang diterbitkan pada tahun 1969. Yang ketiga ada NH Dini. NH Dini mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Ia sendiri mengaku bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati sekalipun sejak kecil kebiasaan bercerita sudah ditanamkan, sebagaimana yang dilakukan ibunya kepadanya. Ternyata Dini tidak ingin jadi tukang cerita. Ia malah bercerita cita menjadi supir lokomotif atau masinis. Walau pada akhirnya ia menjadi penulis, itu karena ia memang suka cerita, suka membaca, dan kadang-kadang ingin tahu kemampuannya. Misalnya sehabis membaca sebuah karya, biasanya dia berpikir jika hanya begini saya pun mampu membuatnya. Dan dalam kenyataannya, ia memang mampu dengan dukungan teknik menulis yang dikuasainya. Yang keempat ada Murah Wijaya. Ia dikenal sebagai penulis yang produktif, menghasilkan novel-novel bertema cinta dan romantis. Pengarang bernama asli Mira Wijaya ini menjelma menjadi satu di antara legenda novel terpopuler di Indonesia. Puluhan judul novel telah membanjiri dunia novel populer, bahkan beberapa di antaranya sudah dicetak ulang berkali-kali. Salah satunya yaitu Dari Jendela SMP. Dan yang terakhir yaitu Ahmadun Yosi Hervanda, yang juga ditulis Ahmadun Y.
Hervanda atau Ahmadun YH, lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tanggal 17 Januari tahun 1958. Adalah seorang penulis puisi, cerpen, dan esai dari Indonesia. Ahmadun dikenal sebagai sastrawan Indonesia dan jurnalis yang banyak menulis esai sastra dan sajak sufistik. Namun, penyair Indonesia dari generasi 1980-an ini juga banyak menulis sajak-sajak sosial religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural dengan tema-tema kritik sosial. Dia juga banyak menulis esai sastra. Baik, terima kasih. Saya Mutiara Maulida Harun, izin melanjutkan materi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kualitas sastra angkatan 80-an. Yang pertama membahas tentang kelebihan angkatan 80-an antara lain: 1. Memiliki wawasan estetik yang luas. 2. Bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. 3. Menekankan pada pemikiran dan cara penyampaiannya dalam karya sastra. 4. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik atau berkembang sangat pesat yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. 5. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. 6. Periode 80-an ini karya sastra film juga berkembang pesat. Dan selanjutnya tentang kekurangan angkatan 80-an antara lain: karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Kedua, karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi oleh proses depolitisasi. Depolitisasi yaitu merupakan segala hal yang berbau politik itu ditiadakan. Yang ketiga, sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Selanjutnya yaitu sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998. Adanya pembaharuan dalam berbagai genre yang muncul menandai periode ini. Setelah melewati masa-masa yang penuh konflik, kesusastraan Indonesia menapaki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi. Menurut Aji Prosidi, ciri khas yang menandai kehidupan sastra setelah gagalnya kudeta Gestapo atau kudeta Gestapo, gerakan September 30 yang lebih kita kenal dengan G30 SPKI, ialah munculnya kebebasan pengarang untuk melahirkan eksperimen-eksperimen hampir tanpa batas. Sastra eksperimen didorong oleh banyaknya minat anak muda menulis karya sastra, sementara minimnya media kreativitas karena majalah sastra hanya satu-satunya yaitu Horizon. Persaingan dan perjuangan untuk tampil itulah yang melahirkan puisi beling yang dikenal juga dengan sebutan puisi lugu, puisi awam, puisi pop, puisi setengah matang, puisi jengki, dan sebagainya. Adapun majalah yang memuat puisi seperti itu ialah Aktuil, Stop, Top, dan Junior. Nah, selain itu juga mulai banyak, karena banyaknya minat menulis dari anak muda, mulai banyak muncul penerbit-penerbit baru. Salah satunya yang kita kenal yaitu Gramedia Pustaka, yaitu muncul di angkatan 80-an. Kemudian eksperimentasi dalam jenis karya sastra lain seperti cerpen terasa pada kurun 70-an. Inilah kurun di mana gairah untuk melakukan eksperimentasi terasa menyala-nyala. Eksperimentasi para penulis yang banyak dipublikasikan lewat Horizon itu mengarah pada 3 hal. Yang pertama, upaya menentukan bentuk gaya berbahasa, di mana gaya bahasa menjadi sentrum pencitraannya, hingga bahasalah yang kemudian membentuk setiap anasir cerita. Yang kedua, upaya untuk menemukan bentuk-bentuk teknik pencitraan menyangkut penokohan dan struktur atau alur cerita, di mana efek-efek dramatik cerita kemudian banyak dihasilkan melalui teknik-teknik penceritaan itu. Yang ketiga, upaya untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk tipografi penceritaan, di mana elemen-elemen visual dari huruf, tanda baca,
sangat mempengaruhi struktur penulisan cerita dan bagaimana cerita itu ditampilkan secara visual, hingga cerita bisa saja memakai elemen rupa sebagian strukturnya. Materi selanjutnya yaitu kredo puisi akan dilanjutkan oleh Kak Sri Rahayu. Kepada Kak Sri Rahayu, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Mutiara. Saya akan melanjutkan apa itu kredo puisi. Kredo merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa Latin yaitu credo yang berarti aku percaya. Kredo puisi merupakan ungkapan persaksian yang mengandung wawasan estetik puisi-puisi karya Sutarji Kazom Bahri. Kredo puisi ini mula-mula dimuat dalam majalah Horizon nomor 12 tahun 9 Desember 1974 halaman 361 dan kemudian dimuat sebagai pengantar kumpulan dalam O Amuk Kapak 1981. Dalam kredo puisi tersebut, Sutarji mengembalikan kata-kata kepada mantra, karena menurut Sutarji, menulis puisi adalah membebaskan kata-kata. Berikut ungkapan singkat kredo puisi Sutarji. Kata tidak seharusnya menyandung beban tertentu untuk menunjukkan sesuatu hal. Kata tidak berarti apa-apa selain kata itu sendiri. Misal, kursi bukanlah tempat untuk duduk, melainkan kursi itu sendiri. Kata tidak seharusnya terbebani oleh sesuatu, termasuk moral di dalamnya. Apabila kata terbebani oleh sesuatu, maka kata tersebut terbelenggu dan terjajah, sehingga kata itu sendiri tidak bisa menafsirkan apa-apa selain hal yang membebaninya. Dapat disimpulkan dari kredo tersebut bahwa kata dibebaskan agar sebuah rangkaiannya bisa bebas makna, karena makna dimiliki oleh pembaca. Selanjutnya yaitu pengadilan puisi. Bentuk lain pemberontakan kalangan muda terhadap kemampuan majalah Horizon maupun kemampuan pengarang-pengarang senior adalah pengadilan puisi. Acara yang diadakan di Bandung 8 September 1974 untuk mengadili puisi mutakhir. Penyelenggaraan Yayasan Arena mengambil tempat di kampus Universitas Parahyangan. Dalam acara itu, bertindak sebagai hakim ketua. Sanento Yuliman, hakim anggota, Darmanto JT Jaksa, Slamet Kirnanto pembela, Taufik Ismail dan saksi, sejumlah pengarang Indonesia. Ide mengadakan pengadilan puisi ini berawal dari Darmanto JT pada 1970. Menurutnya, pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. Ini sangat penting sebab dengan demikian penyair-penyair sudah tidak lagi dikejar-kejar pertanyaan tuntutan. Relevankah kehadiran puisi di Indonesia? Alasan lainnya untuk mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan di dalam masyarakat akibat adanya hal-hal yang tak perlu dipuisikan sebab efeknya terhadap masyarakat. Yang selanjutnya itu sastra akademik atau fakultas puisi. Sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan kritik sastra. Kegiatan penelaah karya sastra di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para kritikus yang berasal dari kalangan akademik yang hasil kajian dikenal sebagai kritik akademik. Banyak sumbangan yang diberikan kalangan akademik dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Telaah mereka terhadap karya sastra Indonesia memberikan sumbangan yang besar pada berbagi permasalahan kesusastraan di Indonesia. Kalangan akademik atau kritikus akademik dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal AKD 1970 masih belum populer. Saat itu hanya ada Fakultas Sastra UI yang berada Rawamangun yang sempat mempopulerkan istilah aliran Rawangun dengan tokohnya M. Saleh Saad, Lukman Ali S. Effendi, MS Hutagalung, kemudian Fakultas Sastra UGM yang terletak di Bulak Sumur, Yogyakarta, dan Fakultas Sastra Universitas Pajajaran di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Baik, hanya itu yang saya sampaikan.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Mutiara sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan materi presentasi dari kelompok kami. Adapun simpulan dari materi hari ini yaitu sastra angkatan 80-an dipenuhi dengan tema percintaan dan kehidupan. Karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, segala hal yang bisa menimbulkan provokasi, mengancam, dan merugikan akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu, perekonomian Indonesia sangat makmur membuat tema romantis dan idealis lebih disukai. Pada angkatan 80-an juga mulai lahir karya-karya sastra pop yang dinamis serta tidak terikat dalam kaidah kebahasaan. Hal itulah yang menyebabkan banyak munculnya sastra akademik atau fakultas akademik untuk mengkritisi perkembangan karya sastra. Karena sastra juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh para akademisi. Sepenggal bait dari Agus Nur yang bisa menjadi pelengkap dalam materi hari ini yaitu Cintaku. Dengan hati sendu, kukisahkan cerita-cerita ini kepadamu. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan seputar perkembangan sastra, khususnya sastra angkatan 80-an. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.